Selamat datang di Brave, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Komputasi kuantum, yang dulunya terbatas pada kalangan akademis, kini menjadi teknologi praktis dengan potensi transformatif. Dalam episode podcast Brave, Jeremy Au mewawancarai Tommaso De Marie, CEO dan salah satu pendiri Entropy Labs. Mereka membahas kebangkitan komputasi kuantum, pergeseran Tommaso dari dunia akademis ke kewirausahaan, dan pelajaran yang ia dapatkan di lingkungan yang penuh tekanan. Ketertarikan Tommaso De Marie terhadap komputasi kuantum dimulai dari kecintaannya terhadap fiksi ilmiah dan masalah-masalah kompleks. Pindah dari Italia ke Singapura, ia mendirikan Entropy Labs pada tahun 2018. Perusahaan ini berfokus pada perangkat lunak koreksi kesalahan kuantum yang penting untuk komputer kuantum yang andal. Komputasi kuantum memanfaatkan mekanika kuantum untuk memproses informasi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh komputer klasik. Komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam berbagai keadaan secara bersamaan, memungkinkan mereka untuk melakukan perhitungan yang kompleks jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Namun, sistem kuantum sensitif terhadap gangguan lingkungan yang dapat menyebabkan kesalahan. Entropy Labs mengembangkan perangkat lunak untuk memperbaiki kesalahan ini, memastikan komputasi kuantum yang andal. Komputasi kuantum dapat merevolusi bidang-bidang seperti kriptografi dan penemuan obat dengan memecahkan masalah di luar jangkauan komputer klasik. Tommaso menyoroti potensinya untuk meningkatkan pemodelan iklim dan pembelajaran mesin, meningkatkan pemahaman kita tentang perubahan iklim dan mengoptimalkan model pembelajaran mesin. Tommaso beralih dari dunia akademis ke kewirausahaan untuk menerapkan pengetahuan ilmiahnya pada masalah-masalah di dunia nyata. Setelah mendapatkan gelar PhD dalam teori informasi kuantum, ia menyadari bahwa untuk membuat dampak yang signifikan, ia harus bergerak di luar penelitian akademis. Pada tahun 2014, beliau bergabung dengan Pusat Teknologi Kuantum di National University of Singapore. Terinspirasi oleh komputer kuantum berbasis cloud di IBM tahun 2016, ia menekuni bidang kewirausahaan. Tommaso mendirikan Entropy Labs pada tahun 2018 bersama rekannya, Ewan. Mereka awalnya berfokus pada biologi komputasi, tetapi kemudian fokus kembali pada kekuatan mereka dalam koreksi kesalahan kuantum. Pergeseran ini menarik minat investor, menyoroti pentingnya memanfaatkan keahlian yang ada. Sebelum mendirikan Entropy Labs, Tommaso bekerja di restoran berbintang Michelin, di mana ia belajar pentingnya akuntabilitas dan kepemilikan. Dia berbagi cerita tentang membuat kesalahan saat menyiapkan hidangan dan bagaimana kepala koki menggunakan kesalahan tersebut sebagai momen pembelajaran. Pengalaman ini membentuk gaya kepemimpinannya, mendorong timnya untuk bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Tommaso menekankan perlunya fleksibilitas dan pragmatisme dalam ilmu pengetahuan dan bisnis. Memahami masalah adalah kuncinya, karena solusi dapat berubah, tetapi masalah tetap menjadi bintang penuntun, memastikan solusi sesuai dengan kebutuhan pasar. Komputasi kuantum memiliki janji yang sangat besar untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks. Demokratisasi teknologi kuantum, seperti yang terlihat pada komputer kuantum berbasis cloud IBM, memperluas akses bagi para peneliti dan pengusaha. Tommaso percaya bahwa peluang yang signifikan untuk inovasi ada di depan mata. Terlepas dari potensinya, komputasi kuantum menghadapi tantangan seperti meningkatkan stabilitas dan skalabilitas. Hal ini juga menimbulkan masalah etika dan keamanan, terutama di bidang-bidang seperti kriptografi. Tommaso optimis bahwa dengan penelitian yang berkelanjutan, komputasi kuantum akan mendorong kemajuan di berbagai industri. Perjalanan Tommaso De Marie dari dunia akademis ke dunia wirausaha dan Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.